Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya ada Asifa Nurjana dari Prodi Manajemen kelas 4B. Nah, pada video kali ini, Sifa akan menjelaskan tutorial menggunakan Excel pada materi persediaan. Nah, sebelum kita mengetahui dulu bagaimana tutorialnya, alangkah baiknya kita harus tahu dulu nih, apa pengertian dari persediaan. Nah, persediaan adalah jumlah barang atau bahan yang disimpan oleh sebuah perusahaan yang digunakan dalam proses produksi ataupun dijual kembali kepada konsumen. Nah, persediaan merupakan salah satu aset yang penting karena berperan dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu, apa sih manfaat persediaan ini? Manfaat persediaan ini adalah untuk memastikan kesediaan barang saat dibutuhkan dan menghindari terjadinya kehabisan stok. Nah, pada soal kali ini terdapat asumsi, yaitu pertama yaitu permintaan diketahui dan konstan. Maksud dari permintaan diketahui dan konstan ini adalah perusahaan sudah mengetahui kebutuhan produk selama 1 tahun dan jumlahnya dianggap tetap dan tidak berubah-ubah. Contohnya ini nih, pada sebuah kasusnya yaitu sebuah perusahaan distribusi air mineral memasok produknya, yaitu dengan permintaan tahunannya 2.000 per unit. Jadi dia per tahunnya tuh memesan sebanyak 2.000 unit. Jadi dia tidak akan berubah-ubah secara signifikan. Selanjutnya yaitu waktu tunggu, waktu antara penempatan dan penerimaan diketahui dan konstan. Nah, artinya adalah waktu sejak perusahaan memesan barang sampai barang tersebut diterima. Nah, dalam metode EOQ diasumsikan waktu tunggu selalu sama sehingga perusahaan dapat merencanakan pemesanan dengan lebih mudah. Selanjutnya yaitu biaya variabel seperti menempatkan pesanan, biaya pemesanan, dan menyimpan persediaan dari waktu ke waktu, menahan atau carrying cost diketahui konstan panjang waktu dan sehingga kehabisan stok atau kekurangan dihindari sepenuhnya. Maksudnya adalah perusahaan selalu melakukan pemesanan dalam waktu yang tepat sehingga persediaan tidak pernah habis. Dengan demikian, proses penilaian dari solusi dapat berjalan lancar tanpa kehilangan pelanggan akibat dari kehabisan stok. Nah, pada contoh kasus ini, pada asumsi tersebut terdapat contoh kasusnya yang sama terhadap asumsi ini, yaitu sebuah perusahaan distribusi air mineral memasok produknya ke berbagai minimarket dan toko kelontong. Untuk mengurangi biaya persediaan, perusahaan ingin menentukan jumlah pemesanan yang paling ekonomis dengan menggunakan metode Economic Order Quantity, ini nih EOQ, cuma masalah. Permintaan tahunannya itu 2.000 unit, biaya pemesanannya Rp10 per pesanan, biaya tercatat rata-rata per unit per tahunnya Rp1. Nah, pada di samping ini terdapat D. D ini adalah annual demand atau permintaan tahunannya. C0 ini adalah ordering cost, biaya pesanan tiap kali pesan. CH adalah holding cost atau biaya penyimpanan per unit tiap tahun. Q adalah jumlah unit yang diorder. EOQ adalah jumlah unit optimal yang dipesan. Nah, sudah diketahui D-nya itu 2.000, maka kita masukkan di sini 2.000 teman-teman. Dan channel, channel itu adalah biaya pesanan tiap kali pesan, yaitu 10 per pesanan rupiah. Dan CH-nya yaitu biaya penyimpanan unit tiap tahunnya itu 1 ya. Nah, Q dan EOQ-nya kita cari ya teman-teman. Nah, pertama kita di sini juga ada tabel dari order 1 hingga order 7. Nah, untuk menentukan jumlah unit yang di order ini kita bebas menentukannya berapa teman-teman. Ya, jadi ini bebas. Di sini yang saya buat yaitu 50, 100, 150, 200, 250, 300, dan 350. Oh, bisa cepat itu saja deh. 400. Nah, di sini sudah saya buat yaitu Q-nya tuh 50, pada order pertama, order 200, order ketiga 50, order keempatnya 200, order keenamnya, kelimanya 250, order keenamnya 300, order ketujuhnya itu 400. Nah, pertama kita menentukan rata-rata inventory, yaitu dengan Q dibagi 2. Nah, sebelum kita melakukannya, kita harus mengawali dengan, sama dengan teman-teman. Nah, sama dengan ketik Q-nya itu 50, tuh dibagi 2, berarti garis miring pada keyboard kita ada dibagi 2. Lalu kita enterkan teman-teman. Nah, dapat hasilnya 25. Lalu ini kita tarik ke belakang. Kenapa? Untuk mendapatkan hasil secara keseluruhan order.
Nah, selanjutnya yaitu total holding cost. Nah, total holding cost ini itu Q dibagi 2 dikali CH. Q dibagi 2 sebenarnya sudah kita dapatkan yaitu 25, berarti kita masukkan saja. Maka kita dengan sama dengan 2 Q dibagi 2 itu 25 dikali. Kali pada keyboard kita itu shift, pada angka pencet angka 8, maka muncul bintang. Ya, teman-teman. Jadi dia katakan kali CH, berarti CH di sini adalah 1. Berarti kita tekan. Lalu kita Fn F4 kan teman-teman untuk menguncinya. Nanti kita enter kan. Nah, dalam perkalian kita menggunakan Fn F4 untuk menguncinya teman-teman. Dan apabila dia tidak perkalian seperti penjumlahan dan pengurangan, maka kita tidak menggunakan Fn F4 ya teman-teman. Karena Fn F4 itu hanya digunakan ketika perkalian saja ya teman-teman. Nah, jadi ini kita tarik ke belakang untuk mengetahui secara keseluruhannya teman-teman. Aduh, buka. Lalu ukuran order. Nah, ukuran order ini D dibagi Q. Berarti kita wali dengan sama dengan D-nya yaitu 2000. Kita tekani 2000. Lalu kita kunci dulu teman-teman. Fn F4 teman-teman. Terus dikunci. Nah, baru kita garis miring dengan Q. Q-nya adalah 50 teman-teman. Lalu kita enterkan. Nah, dapat hasilnya 40. Lalu ini kita tarik ke belakang. Nah, dapat hasilnya secara menyeluruh. Selanjutnya itu total ordering cost. Rumusnya itu D dibagi Q dikali C0. T D dibagi Q. Berarti ini kita buat sama dengan dulu teman-teman. D dibagi Q-nya sudah dapat itu 40. Berarti kita kasih kali, yaitu shift angka 8. Lalu channel. Channelnya itu 10. Baru kita kunci Fn F4. Nah, baru kita enter teman-teman. Dapat hasilnya 400. Jadi, hmm, tarik ke belakang. Oke, nah ini merupakan total ordering cost-nya. Nah, pada total cost ini, yaitu jumlah dari total holding cost dan total ordering cost. Itu kita bersama dengan, itu jumlah dari total holding cost, tekan kursor kita pada total holding cost, dan tambah nih, shift pada logo tambah. Nah, baru kita tambah dengan total ordering cost, itu 400. Nah, jadi kita enter aja teman-teman, tanpa perlu Fn F4. Seperti yang Siva katakan tadi, Fn dan F4 itu ditekan atau digunakan apabila dia perkalian. Nah, jadi kita tarik kursor ke belakang. Nah, untuk mendapatkan kesimpulan. Nah, bisa disimpulkan secara singkat, sementara itu EOQ-nya itu pada order ke 4 teman-teman. Ya, karena dia perlu diinput 200, dia dapatlah total cost-nya itu 200. Kita kasih gambar dulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya gitu kita mencari, nah pada jumlah new ordernya 200, EOQ-nya yaitu, ini belum. Nah, selanjutnya kita mencari EOQ. Nah, rumus dari EOQ ini adalah, kita bersama dengan dulu teman-teman. Berarti di sini adalah SQRT, SQRT, SQRT ini adalah akar. Berarti kita buka kurung, shift pada angka 9 teman-teman, 2 kali kurungnya. Habis itu kita masukkan adalah 2. Habis itu shift angka 8 dikalikan D. D-nya itu 2000. Nah, dikalikan lagi shift angka 8 channel. Lalu garis miring karena dia dibagi CH. Tuh, CH. Tutup kurung pada shift angka 02 kali kita enterkan. Nah, dapatlah hasil EOQ-nya itu 200. Nah, seperti saya katakan yaitu EOQ-nya pada order ke 4. Nah, berarti di sini permintaannya itu 200 dan EOQ-nya itu 200. Nah, ini sudah dapat yaitu order dari order ke pertama hingga order ke 7. EOQ-nya itu 200 pada unit ke 200. Nah, di sini kita ingin mencari grafik, teman-teman. Jadi, grafik ini yang dibutuhkan hanya total holding cost dan total ordering cost dan total cost. Jadi, rata-rata dan ukuran ini harus kita simpan dulu, teman-teman. Caranya adalah kita tekan ini ke barisnya, kita klik kanan, kita hide.
Nah, dia bukan hilang secara permanen, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin munculkannya lagi, kita tekan di pertengahan antara 20 dan 22, klik kanan, unhide. Nah, maka dia muncul lagi, teman-teman. Nah, karena kita tidak membutuhkannya, maka kita hide, oke? Kita hide, hide. Nah, jadi hilang deh, teman-teman. Selanjutnya itu yang kita hilangkan yaitu ukuran ordernya pada ini, baris yang kedua, tiga. Kita tekan klik kanan, kita hide. Nah, hilang nih teman-teman. Tapi teman-teman pengen ada lagi dia nih, biar lebih jelasnya kan kita pertengahan antara 22 dan 4, hide, klik kanan, unhide. Ada muncul teman-teman, tapi karena kita tidak membutuhkan, kita hide saja. Klik. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi kita akan menentukan grafiknya. Caranya itu kita blok. Nah, sampai sini teman-teman. Jadi kita pergi ke insert, ke charts ini teman-teman. Kita pilih yang ini aja deh, berwarna. Azai. Ini teman-teman. Aduh, ini teman-teman. Nah, pada garis biru ini adalah em, total cost, sementara yang garis kuning ini adalah total ordering cost, dan ini adalah yang garis oranye ini adalah total holding cost. Nah, dapat disimpulkan bahwa EOQ-nya pada angka 200. Dikatakan EOQ itu pada dia apabila total holding cost dan total ordering cost itu garisnya berhimpitan, teman-teman. Itu tepat pada 200. Jadi EOQ-nya itu pada 200, teman-teman. Nah, jadi ini merupakan em, grafik dari order 1 hingga order 7. Berarti dikatakan pada EOQ-nya itu 200 karena pada grafik di sini menunjukkan bahwa EOQ-nya itu pada 200 itu pada order keempat. Sekian penjelasan dari saya mengenai persediaan. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dengan apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.